Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan menjelaskan tentang turunan transformasi Laplace. Di mana video sebelumnya kita sudah membahas tentang transformasi Laplace, Laplace balik atau inverse dari transformasi Laplace. Dan saat ini kita akan menjelaskan tentang turunan transformasi Laplace. Konsep dasar Laplace seperti yang telah kita bahas bahwasanya adalah Laplace dari Ft itu sama dengan Fs. Kalau kita keluarkan persamaannya, di mana Laplace dari Ft itu adalah integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st ft dt. Jadi kalau kita turunkan dari Laplace ini, dari kita transformasi Laplace dari turunan Ft ini, berarti Laplace dft per dt sama dengan adalah sfs dikurang f0. Jadi Laplace turunan Ft itu adalah sama dengan sfs dikurang f0, di mana Fs adalah Laplace dari Ft, F0 itu adalah nilai F saat T sama dengan 0. Nah, kita dapat juga menuliskan Laplace dari F aksen T atau turunan Ft sama dengan Fss dikurang F0. Oke, di sini kita buktikan. Jadi integral 0 Ft e pangkat st dt sama dengan Ft e pangkat min st e per min s. Ini batasnya 0 sampai tak hingga dikurang dengan integral 0 tak hingga d per dt Ft dikali dengan e pangkat min st per min s dt. Sehingga kita terbukti bahwasanya Laplace dari dft per dt itu sama dengan sfs dikurang f0. Jadi Laplace turunan ft itu adalah s dikali dengan Laplace ft dikurang dengan f saat nilai t sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk turunan kedua. Tadi kan turunan pertamanya, sekarang turunan keduanya Laplace d kuadrat per dt kuadrat ft itu berarti turunan kedua sama dengan s kuadrat fs dikurang sf0 dikurang dengan f aksen 0. Berarti Laplace turunan kedua ft itu adalah s kuadrat dari fs dikurang sf saat sama dengan 0 dan f aksen 0 atau f turunan f saat nilai t sama dengan 0. Kalau kita buktikan juga akan hasilnya adalah sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya jika kita punya t pangkat n atau pangkat n, jadi jika kita punya turunan kn, maka Laplace d pangkat n per dt pangkat n ft sama dengan s pangkat n fs dikurang s pangkat n kurang 1 f0 dikurang s pangkat n kurang 2 f aksen 0 sampai dengan s f0 pangkat aksen n kurang 2 sampai f0 n kurang 1. Oke, supaya tidak membingungkan, kita lihat penjelasan contoh soalnya. Nah, ini pertama kita bahas terlebih dulu fungsi kosinus dan sinus. Jadi jika gt sama dengan 0,
atau GT sama dengan cos omega T, maka dan FT itu sin omega T. Jadi kalau Laplace dari sin omega T ini penjelasan seperti yang awal aja ya. Laplace dari sin omega T, maka Fs berarti Laplace Ft sama dengan Fs. Laplace sin omega T itu adalah omega per S kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Nah, kemudian kalau Laplace cos omega T, jika kita gunakan fungsi turunan, maka hasilnya adalah S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Jadi kita Laplace, jadi Laplace cos omega T itu sama dengan Laplace dari 1 per omega D per dt sin omega T. Kemudian kita keluarkan seper omeganya, kita pinggirkan. Kemudian berarti ini adalah Ft-nya adalah sin omega T. Berarti kan seperti persamaan awal, kalau turunan pertama itu adalah SFS dikurang dengan F0. Berarti 1 per omega S dikali ini S-nya. Kemudian Fs berarti Laplace dari sin omega T itu adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat dikurang F saat kondisi 0. Berarti sin 0. Sin 0 adalah 0. Maka omega dengan omega itu dibagi sama dengan 1. Sehingga tinggal kalau cos omega T itu adalah S per S kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Oke, kita lihat contoh yang lebih detail lagi. Di sini kita punya fungsi Ft sama dengan T sin omega T. Kemudian tentukanlah nilai dari Laplace turunan kedua dari Ft. Pertama, kita lihat dulu saat F0, berarti nilai T sama dengan 0. T sama dengan 0, maka F0 sama dengan 0. Kenapa? Karena kita ganti ini 0. Di setiap bilangan yang dikali 0, maka hasilnya adalah 0. F0 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan ini, si T sin omega T. Maka kita turunan pertama dari T sin omega T berarti D per dt T sin omega T itu turunannya. Maka berlakulah teori ini. U V berarti kalau turunan U V berarti U aksen V ditambah dengan U V aksen. Oke, berarti turunan pertama dari Ft ini adalah D per dt diturunkan terhadap T dikali dengan sin omega T ditambah dengan T dikali D per dt sin omega T. Turunan terhadap T itu adalah 1, berarti sin omega T, kemudian T dikali dengan turunan sin omega T. Turunan sin omega T adalah cos omega T. Sehingga turunan pertamanya adalah sin omega T ditambah dengan omega T cos omega T. Maka F aksen 0 sama dengan sin 0 dikali dengan 0 cos 0. Maka sin 0 adalah 0. Setiap perkalian terhadap 0 sama dengan 0. Maka turunan pertama saat T sama dengan 0 itu adalah 0. Berarti F aksen 0 sama dengan 0. Kemudian, ini kan tadi kita turunkan yang kedua. Berarti turunan terhadap ini sin omega T, omega tambah dengan omega T, cos omega T. Turunan keduanya. Pertama kita turunkan terlebih dahulu sin omega T. Turunan sin omega T itu adalah omega cos omega T. Baru kita turunkan bagian kedua. Omega T cos omega T. Jadi U aksen V ditambah dengan U V aksen. Berarti yang jadi U-nya adalah omega T. Jadi V-nya adalah cos omega T.
turunan omega T itu adalah omega, berarti U aksen V, berarti omega dikali dengan V-nya cos omega T. Ditambah U, berarti U-nya adalah omega T, V aksen, berarti turunan terhadap cos omega T adalah min sin omega T. Sehingga turunan kedua dari Ft adalah omega cos omega T dikurang omega kuadrat T sin omega T. Kemudian kita jumlahkan bagian pertama dan bagian keduanya. Bagian pertama, ini bagian kedua. Berarti turunan keduanya adalah omega cos omega T, ini turunan terhadap dari sin omega T, ditambah dengan omega cos omega T ditambah omega kuadrat sin omega T. Sehingga ini kita jumlahkan, berarti sama dengan 2 omega cos omega T dikurang omega kuadrat T sin omega T. Kemudian, sehingga kita dapat fungsi kan tadi, kalau turunan kedua terhadap Ft itu adalah S kuadrat Fs dikurang dengan SFS dikurang dengan F0. Karena nilai F0 itu sama dengan 0 dan F aksen 0 itu sama dengan 0, maka yang tinggal hanya adalah LF turunan kedua Ft sama dengan S kuadrat Fs, karena ini 0, ini 0. Nah, dimana Fs itu adalah Laplace dari Ft. Tadi kan Laplace dari, berarti Ft kita tadi adalah T sin omega T. Laplace, sehingga turunan kedua Ft itu adalah Laplace dari ini kan ini tadi ini F turunan keduanya. Laplace dari omega 2 omega cos omega T dikurang dengan omega kuadrat T sin omega T. Jadi Laplace cos omega T itu adalah ini kita lihat seperti tabel S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Sedangkan Laplace dari 2 omega cos omega T, berarti cos omega T, ini 2 omega, ini 2 omeganya. Laplace cos omega T S per S kuadrat per omega kuadrat. Oke. Kemudian Laplace dari omega kuadrat T sin omega T, berarti dia adalah omega kuadrat Laplace T sin omega T, sama dengan omega kuadrat Fs. Jadi kan ini T sin omega T ini kan tadi Ft ya. Ft. Kan? Berarti kalau Laplace Ft pasti sama dengan Fs. Jadi ini kita ganti dengan Ft, maka omega kuadrat Fs. Oke. Sedangkan turunan kedua tadi kan adalah S kuadrat Fs. Maka S kuadrat Fs kan berarti omega kuadrat per S kuadrat ditambah omega kuadrat dikurang omega kuadrat Fs. Ya, paham kan? Ini kan 2 omega nih. Kan turunan kedua itu adalah 2 omega. Ini kan Laplace dari 2 omega cos omega T dikurang dengan Laplace omega kuadrat T sin omega T. Ini kan Ft nih. Ft. Oke. Nah, Laplace dari 2 omega cos omega T adalah 2 omega dikali S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, kan berarti Laplace turunan kedua itu adalah 2 omega S per S kuadrat ditambah omega kuadrat dikurang dengan, ini kan omega kuadrat Laplace T sin omega T. Berarti kalau Laplace dari Ft itu adalah Fs, berarti tinggal lagi omega kuadrat Fs. Ya kan? Nah, kemudian kita ganti Laplace F kuadrat
Laplace turunan kedua F ini menjadi S kuadrat Fs. Berarti S kuadrat Fs sama dengan 2 omega S per S kuadrat ditambah dengan omega kuadrat dikurang omega kuadrat Fs. Kemudian Fs-nya kita pindahkan ke pinggir, sehingga menjadi S kuadrat Fs ditambah dengan, karena dia minus pindah, sebelum sama dengan jadi plus, S kuadrat Fs ditambah dengan omega kuadrat Fs sama dengan 2 omega, ini sama dengan, udah nggak bingung, 2 omega S per S kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Sehingga ini kan S kuadrat Fs. Ini omega, ini kan kita keluarkan Fs-nya ya. Kita keluarkan Fs berarti Fs sama dengan itu S kuadrat ditambah omega kuadrat. Oke. Karena itu S kuadrat tambah omega kuadrat Fs, ini kalau ini sama dengan 2 omega S per S kuadrat per omega kuadrat. Kemudian kan kalau cari Fs, maka ini bagi ini, maka 2 omega S per S kuadrat ditambah omega kuadrat, karena ini kali, jadi kuadrat dengan S kuadrat tambah omega kuadrat dikuadratkan. Jadi Fs itu adalah 2 omega S per S kuadrat ditambah dengan omega kuadrat dikuadratkan. Kalau kita mencari turunan kedua, Laplace turunan kedua Ft, maka kita tinggal mengkalikannya dengan S kuadrat. Maka ini kali turunan keduanya, maka ini kali dengan S kuadrat. Sehingga Laplace turunan kedua Ft itu adalah 2 omega S pangkat 3 per S kuadrat ditambah omega kuadrat dikuadratkan. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Kemudian, silakan kerjakan contoh soal ini. Oke, kemudian kita masuk ke teorema nilai akhir. Kalau suatu fungsi Ft akhirnya diam di satu nilai tetap, tidak terus berubah naik, turun, atau berosilasi, maka nilai akhirnya bisa dicari dengan cara begini. Berarti carinya dapat limit T menuju tak hingga Ft sama dengan limit S menuju 0 SFS. Dimana teorema ini tidak bisa dipakai untuk semua fungsi. Misalnya, kalau fungsi kamu berosilasi, terus seperti sinyal sinus naik turun tanpa henti, maka ini tidak punya nilai akhir. Kalau fungsi terus bertambah tanpa batas juga tidak memiliki nilai akhir. Jadi hanya berlaku untuk fungsi yang stabil. Ini kita lihat contohnya adalah Laplace Ft sama dengan Fs. Itu adalah 1 per S dikali dengan S ditambah 1. Maka carilah limit T menuju 0 dari Ft. Nah, pertama kita gunakan teorema nilai akhir, di mana limit T menuju 0 Ft sama dengan limit SFS S menuju 0. Jadi kan kita masukkan nilai Fs. Fs-nya adalah 1 per S dikali dengan S tambah 1. Maka limit S menuju 0 S dikali dengan, kan tadi SFS ya, SFS nih, SFS berarti dikali S, S dikali S, S dikali 1 per S 1, maka tinggal 1 per S ditambah 1. Berarti limit S menuju 0, 1 kita ganti S-nya sama dengan 0, 1 per 1, maka limit T menuju tak hingga Ft sama dengan 1. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Dan silakan
diberikan masukan dari materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.